Hello everyone, welcome back to the English class with me Ritueli Daily. Now we are on the episode 5. Sekarang kita di episode kelima. And on this episode 5, we are going to learn about family. Dan di episode kelima ini kita belajar tentang keluarga, family. Dan juga kita belajar tentang possession, ya, possession. Di sini artinya kepunyaan. Contohnya di sini adalah Patrick's family. Nah, di sini koma di sini artinya kepunyaan. Jadi keluarganya Patrick. Yang punya keluarga siapa? Patrick. Jadi di sini ada koma, ada S. Oke, but before we go there, sebelum kita ke sana, we need to learn about the family member first. Oke, kita terlebih dahulu belajar tentang anggota keluarga. Ini yang kita bahas terlebih dahulu. This is what we are going to discuss first. Sebelumnya kita mulai dari sini, boyfriend. Oke, boy artinya anak laki-laki, girl artinya anak perempuan. Tetapi kalau digabung menjadi boyfriend artinya pacar. Pacar laki-laki dan ini pacar perempuan. Kita akan menemukannya di diskusi kita selanjutnya. So we have here is our vocabulary, ya, sebagai vocabulary kita, sebagai kosakata kita. Kita taruh di sini untuk kita pelajari terlebih dahulu. Nah, di sini ada husband. Husband itu artinya suami. Nah, pasangannya suami adalah wife. Artinya istri. Jadi kita tulis di sini wife, artinya istri. Kemudian ada mother. Mother itu ibu, pasangannya father. Jadi kita tulis di sini father. Kemudian ada son. Son itu artinya putra laki-laki. Jadi lawannya adalah daughter. Jadi kita tulis daughter. Kemudian di sini kita memiliki sister. Sister artinya saudara perempuan. Jadi lawannya adalah saudara laki-laki. Brother. Jadi kita tulis di sini brother. Artinya saudara laki-laki. Kemudian di sini ada uncle, artinya paman. Jadi lawannya paman adalah aunt. Aunt artinya tante atau bibi. Jadi kita tulis di sini aunt. Oke, kemudian di sini ada grandfather. Grandfather artinya kakek. Pasangannya adalah grandmother, nenek, ya. Jadi kita tulis di sini grandmother. Jadi ini dihafal ya. Ini tadi pacar laki-laki, pacar perempuan, suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki atau putra laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, tante, kakek, nenek. Nah, sekarang kita memiliki sebuah bacaan. Ini tentang keluarganya Patrick, ya. Patrick Binci. Oke. Read about Patrick Binci and listen. Baca tentang Patrick Binci dan dengarkan. Write the names of the people in the correct place. Tulis nama orangnya di tempat yang benar. Jadi kita akan menuliskan siapa saja nama mereka di sini sesuai dengan teks ini. According to the text. Sesuai dengan teksnya. Oke, saya putar audionya sambil kalian membaca. Coba kalian pahami bagaimana cara membaca yang benar. Read about Patrick Binci and listen. Write the names of the people in the correct place. This is a photo of Patrick, his wife, and his children. His wife's name is Brenda. She's a teacher. His daughter's name is Laura. She's 21 and she's a nurse. His son's name is Brian. He's 19 and he's a student. Laura's boyfriend's name is Mike. He's a nurse too. Oke, mari kita membahasnya. This is a photo of Patrick. Artinya ini, this artinya ini adalah fotonya Patrick. His wife. His kita sudah mempelajari di video sebelumnya. Ini artinya nya. Jadi bini atau istrinya, nya ini adalah Patrick,
istrinya, dan his children. Children artinya anak-anak. Dan anak-anaknya. Maksudnya anak-anaknya Patrick. His wife's name is Brenda. Nama istrinya, jadi dibalik-balik ya. Ini nama dulu, baru istrinya adalah Brenda. She ini adalah pronoun atau kata ganti dia perempuan. Karena dia his wife tadi, istrinya. Jadi dia perempuan. Jadi she ini adalah Brenda. She's a teacher. Teacher artinya guru. Dia seorang guru. His daughter's name is Laura. Nama anak perempuannya adalah Laura. She di sini adalah Laura. She's 21 21. and she's a nurse. Nurse artinya perawat. His son's name is Brian. Anak laki-lakinya Brian. He adalah Brian. Dia pronoun untuk dia laki-laki. He's 19 19 and he's a student. Student artinya pelajar atau siswa. Laura's boyfriend's name is Mike. Nama pacarnya Laura adalah Mike. He's a nurse too. He di sini adalah Mike-nya. Adalah nurse. Nurse ini tadi sudah perawat. Juga. Tu artinya juga. Jadi Mike juga adalah seorang perawat. Jadi nomor 1 adalah istrinya Patrick. Jadi his wife's name atau istrinya bernama Brenda. Kemudian di sini adalah yang namanya tadi Patrick. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah, atau yang kita pelajari di video ini adalah, coba perhatikan ini ya. Di sini ada wives, kemudian ada she's, kemudian ada daughters, kemudian ada his. Di mana seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, she's sama dengan singkatan dari she is. Dan his sama halnya dengan singkatan he is. Nah, pertanyaannya, apakah wives di sini sama dengan wife is? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena di sini ada apostrophe s. Di sini ada apostrophe s, tetapi dua hal yang berbeda. These are two different things. Ini dua hal yang berbeda. Ini benar, tetapi di sini wife's name ini bukan wife is. Ini salah. Ya, bukan ini yang dimaksud di sini. Wives di sini bukan wife is. Tetapi di sini yang dimaksud adalah kepunyaan. Inilah yang kita bahas di sini adalah tadi yang disebut dengan possession. Possession artinya kepunyaan. Jadi kalau apostrophe s ada dua kemungkinan ya. Ada dia sebagai is, singkatan dari is. Ada juga memang dia seperti itu, bukan singkatan. Memang dia seperti itu, artinya dia kepunyaan. Oke, dan yang perlu diingat di sini, kalau possession itu, untuk yang possession itu selalu diikuti oleh kata benda. Atau dalam bahasa Inggrisnya, noun. Itu selalu diikuti oleh kata benda. Itu yang perlu diingat di sini. Oke, jadi misalnya ini kata bendanya name. Oke, name itu artinya nama. Jadi inilah yang diikutinya. Sedangkan yang ini tadi, she is ini tidak diikuti oleh kata benda. Tetapi misalnya ada a teacher, ya seperti itu. Tetapi kalau ini wajib. Kalau yang possession artinya kepunyaan itu selalu diikuti oleh kata benda. His wife's name artinya nama istrinya. Jadi di sini yang punya nama ini adalah istrinya. Makanya dikasih apostrophe di sini karena yang punya nama ini adalah istrinya. Wife ini yang punya nama.
Beda dengan ini, bukan kepunyaan. Ini yang disebut dengan possession. Artinya kepunyaan. Oke, possession itu artinya kepunyaan. Dan kalau kepunyaan berarti selalu diikuti oleh kata benda. Seperti kita lihat di sini adalah Patrick's family. Artinya ini kata benda, oke, keluarga. Jadi keluarganya Patrick. Jadi yang punya keluarga adalah Patrick. Jadi ini Patrick di sini bukan Patrick is, ya, bukan Patrick is, tetapi memang Patrick saja. Patrick's family. Memang seperti itu, dia ada apostrophe s untuk menunjukkan bahwa keluarganya ini adalah punyanya Patrick. Contoh lain misalnya Ritual's computer. Artinya bukan Ritual is computer di sini, bukan. Di sini artinya komputernya Ritual. Oke, jadi yang punya komputer di sini adalah Ritual. Ini kepunyaan. Jadi kita lihat di sini tadi ya. Oke. Nah, di sini wife's name. Jadi yang punya nama adalah istrinya. Jadi di sini wife bukan wife is, tetapi memang wife saja, kepunyaan. Terus kemudian Laura's boyfriends. Yang punya boyfriend adalah Laura, yang punya pacar adalah Laura. Oke, kemudian di sini nama, yang punya nama adalah pacarnya. Jadi nama pacarnya Laura. Jadi yang punya nama adalah pacarnya, terus yang punya pacarnya adalah Laura. Makanya ada apostrofi di sini. Supaya lebih jelas, saya sudah menyediakan kuis online ya. Nah, yang kalian kerjakan adalah write P if S adalah possession, tulis P apabila apostrophe S merupakan possession atau kepemilikan. Kemudian write is, tulis is jika apostrophe S artinya is atau to be, bukan sebagai kepunyaan. Jadi apostrophe S ada dua arti ya. Dia berarti sebagai kepunyaan atau kepemilikan, possession, bisa juga singkatan dari is. Nah, misalnya ini, kita lihat ini. John's car is new. Jadi artinya di sini adalah mobilnya John adalah baru. Berarti ini kepemilikan. Jadi kalau kepemilikan kita tulis P. Tadi possession. Nah, di sini it's a Mercedes. Nah, biasanya kalau ada di sini itu bukan kepemilikan. Soalnya kalau kepemilikan tadi saya sudah bilang langsung kata bendanya. Tetapi kalau ada di sini itu bukan kepemilikan, tetapi itu merupakan singkatan dari is. Jadi di sini kita tulis is karena ini merupakan singkatan. Nah, begitu juga selanjutnya. Jadi nanti kalian kerjakan ada 10, kemudian kita cek. Nanti kalian klik ini. Nah, ini yang sudah kita kerjakan adalah benar, artinya hijau artinya benar. Ini masih merah karena belum dikerjakan. Jadi kalian coba kerjakan, perhatikan baik-baik apakah apostrophe S ini merupakan kepunyaan atau singkatan. Oke, itu yang menjadi tugas kalian. Oke, saya sudah menyiapkan kuis online ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada latihan yang perlu kita kerjakan, yaitu make true sentences with the verb to be. Buat kalimat yang benar dengan kata kerja to be. Tadi kita sudah belajar di video pertama ya, saya sudah jelaskan apa itu to be ya. Ada 3 ya, ada is, am, are. Saya sudah jelaskan di video 1 dan 2, kapan kita menggunakan is, kapan kita menggunakan am, kapan kita menggunakan are. Nah, di sini kita mengerjakan 10 kalimat ini kita isi dengan to be ya. Ini tadi to be. Nah, di sini contohnya misalnya I'm not at home. Artinya saya tidak ada di rumah. Jadi kalimat positifnya I'm at home. Artinya saya ada di rumah. Jadi negatifnya menjadi I'm not at home. Kemudian nomor 2, we. Kalau we pasangannya are. Jadi we are in class. Kita berada di kelas. Jadi to be ini artinya bisa juga artinya berada ya. Kita berada di kelas.
negatifnya menjadi we aren't. Jadi we aren't in class. Kami tidak ada di kelas. Kemudian it. It pasangannya is. Jadi it is Monday today. Atau negatifnya it isn't. Artinya hari ini adalah hari Senin. Monday itu artinya hari Senin. Today artinya hari ini. Hari ini adalah hari Senin. Hari ini bukan hari Senin. Itu kalau negatifnya. Kemudian di sini ini tadi ada kepunyaan ya. Jadi ini bukan singkatan is ya. Memang seperti ini. Ini kepunyaan. Jadi my teacher's name, nama guru saya adalah, kita gunakan is adalahnya. Karena ini termasuk it. Ini benda, nama. Jadi benda. Saya sudah jelasin ya. Jadi kalau benda itu kita menggunakan it. Jadi kalau it itu pasangannya is. Jadi it is John. Atau my teacher's name is John. Kemudian my mother, ibu saya, dan father. And my father, ayah saya. Kalau ada dua orang, saya sudah jelasin di video-video sebelumnya, kalau ada dua orang kita menggunakan are. Karena artinya kalau dua orang itu artinya mereka. Mereka, they are at work. Mereka ada di tempat kerja. Kalau negatifnya sama seperti ini tadi, aren't. My mother and my father aren't at work. Kemudian I pasangannya am. I am married. Saya menikah. Kalau tidak menikah berarti kita jadikannya am not. Jadi I'm not married. My grandmother, tadi nenek, berumur 75 tahun. 75 artinya 75. Jadi kita menggunakan ini. My grandmother itu pronounnya she. Dia perempuan. Kalau dia perempuan kita menggunakan is. Jadi my grandmother is 75 years old. Kemudian Marcos and Carlos. Nah, di sini ada dua orang sama seperti nomor 5 tadi. Are my brothers. Marcos dan Carlos adalah saudara laki-laki saya. Kalau bukan berarti aren't. Marcos and Carlos aren't my brothers. We tadi sudah ada di atas, we are. Jadi we are in the coffee bar. Atau kalau negatif, we aren't in the coffee bar. They itu pasangannya are. Jadi they are in a restaurant. Mereka ada di restoran. Kalau tidak ada, they aren't in a restaurant. Jadi ini hanya mengingatkan yang sudah kita pelajari ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kalian memiliki PR. PR-nya saya sudah buat dalam bentuk online ya. Nah, nanti kalian memilih mana yang benar ya. Jadi put a check, kasih tanda cek di sini next to the correct sentence. Next to artinya di sebelah kalimat yang benar. Kalimat sentence. Jadi kita lihat di sini mana yang benar. I'm a doctor atau I'm doctor. Nah, kalau bahasa Inggris harus menggunakan a. Seorang. Saya seorang dokter. Bukan saya dokter saja. Bukan. Jadi harus ada penjelasan kalau di bahasa Inggris seperti itu ya. Misalnya saya seorang guru. I'm a teacher. Jadi harus ada a di situ. Kalau cuma satu orang. Beda halnya kalau lebih dari satu orang ya. Nah, kalau cuma satu orang harus pakai a kalau untuk pekerjaan. Jadi I'm a doctor. Kita coba ya, cek benar apa salah. Nah, kalau hijau artinya benar. Kemudian nomor 2. I have 29 years old. I am 29 years old. Nah, kalau di bahasa seperti bahasa Jerman, bahasa Prancis itu kalau umur mereka menggunakan kata have. Tetapi kalau bahasa Inggris beda. Kalau bahasa Inggris kita menggunakan to be untuk umur ya. Jadi I'm 29 years old. Jadi kita menggunakan to be. Masih ingat to be ya? Kalau I to be-nya am. Jadi ini yang benar. Kita cek. Kemudian di sini saya tidak menikah. Nah, kalau tidak kan bahasa Inggrisnya no. Tapi kalau dibilang I know married itu tidak benar ya. Jadi ada aturannya. Aturannya seperti yang sudah saya kasih tahu di video sebelumnya bahwa kalau tidak ada
kata kerja di dalam suatu kalimat, maka kita harus menggunakan to be. Saya sudah jelaskan di video pertama, di awal video ya. Jadi I'm baru not. Kalau negatifnya kita tambahkan not. Jadi saya tidak menikah. Jadi ini jawaban yang benarnya. Kemudian selanjutnya, my sister's name is Laura. Nah, di sini my sister's name is Laura. Nah, di sini my sisters artinya kalau ada S2 artinya banyak, plural ya, jamak, lebih dari satu. Bukan ini yang dimaksud di sini adalah, maksud di sini adalah kepunyaan ya. Ini tadi yang barusan kita pelajari, nama. Jadi yang punya nama adalah saudara perempuan saya. Jadi nama saudara perempuan saya adalah Laura. Jadi ini yang benar. Jadi kalian lanjut ya, kalian lanjut sampai nomor 8. Oke? Itu PR kalian di rumah. Kemudian PR terakhir di rumah, look at the family tree and complete the sentences. Lihat family tree. Tree artinya pohon. Jadi pohon keluarga, lihat pohon keluarga dan lengkapi kalimatnya. Dan yang perlu kalian kerjakan di sini adalah, nah, kita di sini ada kuis online. Oke? Nah, kita sudah mempelajari mengenai kepunyaan. Jadi coba perhatikan di sini ya, kepunyaan. Nah, di sini ada contoh. Contoh di sini adalah kita lihat Anne is John's wife. Artinya Anne adalah istrinya John. Jadi yang punya istri adalah John di sini. Jadi kalian tinggal menulis di sini Anne is John's wife. Jadi Anne adalah istrinya John. Kemudian di sini ada Kathy. Kita lihat Kathy di sini. Kemudian ada sister. Sister saudara perempuan. Nah, yang jadi saudara perempuannya siapa? Louise. Jadi Kathy is Louise's sister. Jadi Kathy adalah saudara perempuannya Louise. Kemudian di sini ada Stephen dan David. Jadi Stephen ini siapanya David. Jadi Stephen adalah is David son. Jadi Stephen adalah anak laki-lakinya David. Jadi kalian lanjut ya, kalian coba kerjakan sampai nomor 10, kita cek. Nah, ini sudah benar semua. Nah, ini belum diisi jadi salah ya, masih merah. Jadi kalian coba kerjakan di rumah, itu yang menjadi PR kalian. Saya akan taruh linknya di bawah video ini. Oke, jadi sampai di situ untuk video kali ini. And I will see you on the next video.